he's got to place that syringe at the base of my cervix. Their sperm. And so when I start ovulating. What's up everyone? Kembali lagi dengan Tata di sini, di channel yang akan membahas film update, unik dan keren tentunya. Nah, di kesempatan kali ini, kita bakal mereview alur cerita dari film yang berjudul Our Father, yang dirilis di tahun 2022. Sama seperti judul video, kalau film ini berdasarkan kisah nyata. Kebayang nggak sih cuy, kalau ada seorang dokter kandungan menggunakan spermanya untuk menghamili pasiennya? Ya, ini dialami seorang wanita yang bernama Jacob Ballard. Dia mulai menyadari kejanggalan ketika mengetahui kalau tidak ada kemiripan dengan anggota keluarganya. Hal itu mengantarkan Jacoba melakukan investigasi dan menemukan fakta mengejutkan. Ternyata dia punya 94 saudara berbeda ibu. Perbuatan menyimpang itu dilakukan oleh Donald Klein, seorang dokter kandungan di Indianapolis. Pasti kalian penasaran bagaimana perjuangan Jacoba mengungkap kejahatan yang dilakukan dokter itu. Tapi sebelum kita lanjut, kita ingatin ya kalau ini film dokumenter. Jadi banyak scene yang tidak kita tampilkan dan hanya membahas poin-poin kejadiannya saja, seperti tempat dan tokoh terkait. Untuk yang penasaran, silakan kalian tonton aja film fullnya di Netflix. Oke, langsung aja. Lenturkan badan, jernihkan pikiran, karena video ini padat hiburan. Selamat menyaksikan. Film ini dimulai dengan cukup horor, di mana menampilkan sebuah ruangan dokter dan dibarengi backsound yang ngeri-ngeri sedap. Kemudian, kita diperlihatkan dengan kumpulan foto anak-anak yang tersusun di dinding. Begitu juga dengan salib dan beberapa kutipan dari Alkitab. Tak lama, kita melihat seorang dokter yang seperti lagi colai, dan film Our Father pun dimulai. Film berlanjut dengan Jacoba, seorang narasumber pertama, atau bisa dibilang dia orang pertama kali menyadari kejanggalan tentang asal-usul orang tuanya. Semua itu bermula di saat Jacoba tumbuh dewasa, dan dia merasa berbeda, karena dia memiliki rambut pirang dan mata biru di keluarga dengan rambut dan mata hitam. Di saat itu, Jacoba mulai mendesak ibunya untuk menceritakan yang sebenarnya. Di umur 10 tahun, Jacoba pun mengetahui kalau dirinya berasal dari donor sperma. I've known since the age of 10 that I was from donor sperm. Kemudian kita berpindah ke Debbie yang merupakan ibu dari Jacoba. Di sini, ia menceritakan awal mulanya dia menemui Dr. Klein, tepatnya tahun 1979. Alasannya mengunjungi Klein untuk melakukan inseminasi buatan. Ya jelas saja karena suaminya memiliki masalah dengan kesuburan. Their sperm. And so when I start ovulating. Pada suatu hari, tepatnya di tahun 1999, Jacoba sempat mendatangi Klein untuk mencari alamat pendonor itu. Tapi, Klein tidak memberikannya dengan alasan kalau arsip ibu Jacoba sudah dimusnahkan. Pada tahun 2014, tepatnya ketika berusia 35 tahun, ia memutuskan untuk melakukan tes DNA karena Jacoba meyakini kalau dia setidaknya punya 1 atau 2 saudara di luar sana. Pada musim gugur di tahun yang sama, Jacoba mendapatkan hasil tes DNA miliknya. Jacoba cukup terkejut ketika mengetahui kalau dia memiliki 7 saudara yang terikat dengannya. Karena fakta yang dia temukan, akhirnya Jacoba melakukan investigasinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Jacoba berhasil menghubungi beberapa saudaranya. Dari pencarian yang mereka lakukan, mereka meyakini kalau Klein kemungkinan besar adalah ayah biologis mereka. Dr. Donald Klein could be our biological father. Karena hal itu, Jacoba menghubungi Kejaksaan Agung untuk melaporkan tindakan yang sudah dilakukan Klein. Namun, tak ada jawaban yang diterima Jacoba. Bahkan, Jacoba mencoba menghubungi kantor berita besar untuk mengangkat kisahnya itu. Tapi hal itu juga sia-sia. Sampai pada akhirnya, Jacoba berhasil menghubungi seorang reporter berita yang bernama Angela melalui Facebook untuk menceritakan kisahnya itu. Satu persatu saudara Jacoba berhasil ditemukan. Salah satunya dengan Julia, seorang wanita yang juga baru mengetahui hal itu melalui berita yang mulai mengangkat cerita Jacoba. Pada suatu hari, mereka pernah bertemu langsung dengan Klein. Tapi mereka terkejut
karena Glenn bersikap dingin dan tak menganggap mereka sebagai anak. Satu pesan yang disampaikan Glenn pada pertemuan itu, yang mana Glenn berkata kalau mereka tidak lebih dari 15 saudara. He said that the absolute number, there would not be more than 15 siblings. Seiring berjalannya waktu, anak biologis Glenn mulai bermunculan. Salah satunya Matt White. Sama seperti saudaranya yang lain, Matt pun merasa shock dan kasihan dengan ibunya karena sudah menjadi korban Glenn. Pada suatu hari, Glenn menghubungi Jacoba dan meminta agar Jacoba tidak lagi menceritakan kasus itu di depan publik. Hal itu dikarenakan Glenn takut akan kehilangan istri, pekerjaan, dan juga nama baiknya. Dan jelas saja Jacoba menolak permintaan Glenn itu. Can't stop that. I can't. Singkat cerita, Jacoba menemukan fakta terbaru. Pada suatu waktu, tepatnya di tahun 1963, Glenn yang masih muda sedang mengendarai mobilnya. Sampai pada akhirnya Glenn menabrak seorang anak gadis yang akhirnya anak gadis itu meninggal. Dan semenjak kejadian itu, Glenn berubah menjadi orang yang sangat religius. Dan salah seorang korban menyimpulkan kalau Glenn menggunakan spermanya untuk menebus kesalahan karena sudah membunuh anak gadis itu. Dalam artian, Glenn mencoba mengembalikan nyawa yang sudah dia ambil. Jason Heath, salah satu saudara Jacoba yang ke-48. Ia menceritakan kalau suatu hari dia melakukan tes DNA untuk mengetahui asal-usul orang tuanya. Sampai pada akhirnya, Jason menerima email dari Jacoba dan berkata kalau dia adalah saudaranya. Pada suatu hari, Jacoba mencoba kembali menghubungi Jaksa Agung untuk melakukan investigasi terhadap Glenn. Tapi, lagi-lagi, Jacoba diabaikan begitu saja. We just kind of got disregarded. Salah satu orang Kejaksaan Agung, Tim Delaney. Ia berkata kalau Kejaksaan Agung tidak mendapatkan unsur pidana dalam kasus ini. Itulah mengapa Glenn tidak dapat ditahan karena perbuatannya. Jelas saja pernyataan itu membuat para korban emosi, terutama Jacoba. Namun, titik terang mulai terlihat. Tepatnya pada 23 Januari 2015. Terungkap fakta bahwa Glenn menggunakan dokumen palsu yang dia serahkan ke kantor Kejaksaan Agung agar dia bebas dari tuduhan. Hal itu mengakibatkan Glenn bisa terkena pasal karena menghalangi proses penyelidikan. Denying is obstruction of justice. Pada suatu hari, orang-orang dari Kejaksaan Agung mendatangi rumah Glenn untuk mengambil sampel DNA miliknya. Glenn pun hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa, walaupun terlihat kekesalan di raut wajahnya. Dan sangat mengejutkan, ternyata hasil DNA menunjukkan kalau Jacoba 99,9997% adalah anak dari Glenn. Mulai dari saat itu, kasus Glenn pun ditindak dengan lebih serius. Singkat cerita, persidangan kasus itu pun bergulir. Jacoba pun akhirnya merasa puas karena Glenn mendapatkan hukuman. Walaupun pasal yang didapat Glenn bukan karena kasus pelecehan, melainkan kasus pemalsuan dokumen yang sebelumnya Glenn lakukan. Di sini Jacoba diberikan izin untuk memberikan pernyataan dampak dari korban. Tapi sayangnya, Jacoba malah memberikan pernyataan yang tak seharusnya dia ucapkan, yang dimana tim juga sebelumnya sudah mencoret beberapa kata yang tak harus diucapkan Jacoba. Tapi Jacoba malah mengatakannya. Hal itu mengakibatkan Jacoba kalah di persidangan. Sementara Glenn hanya mendapatkan hukuman percobaan dan denda $500. Complete suspended sentences and a $500 fine. Sampailah dengan saudara ke-61, Ellison Kramer. Awalnya, Ellison tidak terlalu peduli dengan email yang dia terima dari Jacoba. Sampai pada suatu hari, tepatnya pada 29 Desember 2019, di acara Dr. Phil, Ellison mulai menyadari kebenaran begitu melihat Jacoba di acara itu dan menceritakan kisah Dr. Glenn. Film pun ditutup dengan sebuah informasi yang mengatakan, pada tahun 2018, para ibu dan saudara itu berhasil meloloskan undang-undang di Indiana, membuat pendonor gelap inseminasi ilegal. Setelah kejadian itu, 44 dokter lain telah ditemukan menggunakan sperma mereka sendiri. Dan semenjak film ini dibuat, ada 94 orang bersaudara keturunan Glenn. Dan film pun selesai.
Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film Our Father. Gimana menurut kalian film ini? Tulis di komen ya kalau kalian suka dengan film ini. Oke, sekali lagi kita ingatkan, karena ini hanya spoiler, demi kenyamanan silahkan kalian nonton sendiri filmnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.